Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhirmu? Bagaimana jika di detik berikutnya malaikat maut sudah berdiri di hadapanmu tanpa peringatan, tanpa tanda apapun? Tidak ada pesan terakhir, tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, tidak ada kesempatan kedua untuk bertaubat. Kita sering merasa kematian masih jauh, seolah hidup ini panjang dan aman. Padahal setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhir. Lalu pertanyaannya, jika detik itu datang sekarang, dalam keadaan apa kita ingin ditemukan? Saudaraku, kematian bukan sekadar cerita yang kita dengar, bukan pula peristiwa yang hanya terjadi pada orang lain. Ia adalah janji yang pasti bagi setiap jiwa. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, setiap hari kita sibuk mengejar dunia, merencanakan masa depan, dan menunda taubat seolah waktu masih panjang. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu kapan detik terakhirnya tiba. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah." Dan jangan lupa, subscribe channel Kisah Penuh Hikmah, agar hati kita selalu diingatkan tentang kematian, akhirat, dan bekal menuju kehidupan yang abadi. Detik-detik saat ajal mulai mendekat adalah momen yang sangat nyata, namun seringkali tidak disadari oleh manusia. Banyak orang mengira kematian datang secara tiba-tiba, padahal sebenarnya ada fase yang perlahan dilalui oleh tubuh dan jiwa. Nafas yang sebelumnya ringan mulai terasa berat, dada terasa sesak, dan tubuh yang dulu kuat perlahan kehilangan tenaga. Kaki yang biasanya mampu melangkah kini terasa lemah, dan tangan yang biasa bergerak mulai tak berdaya. Dalam kondisi itu, kesadaran seseorang seringkali masih ada. Ia bisa mendengar suara orang di sekitarnya, merasakan sentuhan, bahkan memahami keadaan, namun tidak mampu lagi berbicara atau bergerak bebas. Disinilah ujian terbesar dimulai, karena detik-detik terakhir bukan hanya tentang rasa sakit fisik, tetapi juga pergolakan batin yang sangat dalam. Pandangan mata perlahan berubah, tatapan menjadi kosong, terkadang menatap ke satu titik yang tidak terlihat oleh orang lain. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada saat itu, hijab antara dunia dan alam gaib mulai disingkap sedikit demi sedikit. Apa yang sebelumnya tidak terlihat mulai diperlihatkan sesuai dengan keadaan iman seseorang. Bagi orang yang hatinya dekat dengan Allah, detik-detik ini justru dipenuhi ketenangan yang aneh, namun menenangkan. Hatinya terasa lebih lembut, pikirannya mulai teringat pada syalat, dizikir, dan amal yang pernah dilakukan. Lisan yang terbiasa menyebut nama Allah akan lebih mudah mengucapkan kalimat-kalimat dizikir di saat genting tersebut. Inilah mengapa para ulama selalu menekankan pentingnya membiasakan lisan dengan dizikir sejak hidup, karena kebiasaan itulah yang akan muncul di detik terakhir. Namun bagi orang yang lalai, detik-detik menjelang ajal bisa dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Hati terasa sempit, pikiran dipenuhi penyesalan, dan bayangan dosa-dosa masa lalu mulai terlintas satu persatu. Dunia yang selama ini dicintai tiba-tiba terasa jauh dan tak mampu lagi digenggam. Harta, jabatan, dan segala kesenangan dunia tidak lagi memberikan ketenangan, bahkan tidak mampu menunda satu detik pun dari ajal yang telah ditetapkan. Tubuh mungkin terbaring lemah di atas tempat tidur, tetapi batin sedang menghadapi kenyataan terbesar dalam hidupnya, perpisahan dengan dunia. Suara keluarga yang menangis terdengar samar, sementara jiwa mulai merasakan bahwa perjalanan panjang akan segera dimulai. Pada fase ini, waktu terasa sangat cepat, namun juga sangat berat. Satu detik terasa begitu panjang, karena hati menyadari bahwa setiap napas bisa menjadi napas terakhir. Inilah momen di mana penyesalan sering muncul. Seseorang mulai teringat waktu-waktu yang terbuang sia-sia, salat yang ditunda, dosa yang diremehkan, dan kesempatan taubat yang diabaikan. Ia mungkin ingin kembali, ingin memperbaiki diri, ingin menambah amal, tetapi pintu waktu sudah hampir tertutup. Detik-detik ini menjadi pengingat paling jujur bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan setiap amal sekecil apapun ternyata memiliki nilai yang sangat besar. Di saat ajal benar-benar mendekat, ketika detik yang telah ditetapkan tiba, maka terjadilah peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kedatangan malaikat maut. Ia datang bukan karena kebetulan, bukan karena sakit semata, dan bukan pula karena usia yang tua, melainkan karena perintah langsung dari Allah yang telah menetapkan waktu kematian setiap manusia sejak jauh sebelum ia dilahirkan. Kedatangannya tidak terlihat oleh mata manusia di sekitarnya, tetapi sangat nyata
bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu tirai antara alam dunia dan alam akhirat semakin terbuka. Jiwa mulai merasakan kehadiran makhluk yang selama ini gaib, dan suasana batin berubah drastis. Inilah momen yang sangat menentukan, karena cara ruh dicabut sangat bergantung pada keadaan iman dan amal seseorang selama hidupnya. Bagi hamba yang beriman dan menjaga ketaatan, kedatangan malaikat maut bukanlah sesuatu yang menakutkan secara berlebihan. Ruhnya dicabut dengan kelembutan, perlahan dan tenang, seperti air yang mengalir keluar dari sebuah bejana. Hatinya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ada rasa damai yang menenangkan meskipun tubuh sedang melemah. Wajahnya bisa tampak lebih teduh, dan sebagian orang bahkan terlihat seperti tersenyum di detik-detik terakhirnya. Hal ini karena ia diperlihatkan kabar baik tentang rahmat dan tempat kembali yang mulia. Sebaliknya, bagi orang yang lalai dan jauh dari Allah, kedatangan malaikat maut bisa menjadi momen yang sangat menegangkan dan menakutkan. Ruh terasa berat untuk keluar, seakan melekat kuat pada tubuh yang selama ini dipenuhi dosa dan kelalaian. Hatinya dipenuhi rasa takut, gelisah, dan kebingungan. Dunia yang dulu begitu dicintai tiba-tiba terasa menjauh. Namun, ia juga belum siap menghadapi akhirat. Inilah keadaan yang paling menyiksa secara batin, karena jiwa menyadari bahwa perjalanan yang akan ditempuh bukanlah perjalanan biasa. Pada saat ruh mulai dicabut, kekuatan tubuh benar-benar hilang. Nafas tersengal, suara melemah, dan lisan sulit bergerak. Namun kesadaran tentang perpisahan dengan dunia justru semakin jelas. Rumah yang dibangun, harta yang dikumpulkan, dan semua rencana dunia yang belum selesai tidak lagi memiliki arti. Semua yang selama ini diperjuangkan tidak bisa menemani perjalanan setelah kematian. Kedatangan malaikat maut juga menjadi titik di mana seluruh amal kehidupan seakan terlintas secara cepat dalam ingatan. Kebaikan yang pernah dilakukan memberikan sedikit ketenangan, sementara dosa-dosa yang diabaikan menghadirkan penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan, dan tidak ada lagi ruang untuk menunda taubat. Di saat itulah manusia benar-benar menyadari hakikat kehidupan, bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sangat singkat, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Detik-detik pencabutan ruh menjadi bukti paling nyata bahwa kekuasaan manusia di dunia sangatlah terbatas. Sehebat apapun seseorang semasa hidupnya, ketika malaikat maut datang, ia akan berada dalam keadaan lemah dan pasrah, menunggu takdir terakhir yang tidak bisa ditolak ataupun dihindari. Salah satu fase paling menggetarkan dalam detik-detik terakhir kehidupan adalah munculnya penyesalan yang sangat mendalam. Bukan penyesalan karena kehilangan harta, bukan pula karena meninggalkan kenikmatan dunia, melainkan penyesalan karena waktu yang telah disia-siakan. Di saat ajal semakin dekat, kesadaran manusia justru menjadi sangat jernih. Ia mulai melihat hidupnya secara utuh, seakan seluruh perjalanan hidup diputar kembali dalam ingatannya. Setiap kesempatan ibadah yang dulu ditunda, setiap dosa yang dianggap kecil, dan setiap kelalaian yang sering diremehkan, semuanya muncul silih berganti dalam hati. Dulu, ketika sehat dan memiliki banyak waktu, ibadah sering dianggap bisa dilakukan nanti. Taubat ditunda dengan alasan masih muda, dizikir diabaikan karena sibuk dengan urusan dunia. Namun di detik terakhir, semua alasan itu runtuh seketika. Hati mulai berkata jujur, seandainya aku bisa kembali, seandainya bisa menambah satu sujud lagi, seandainya bisa memperbaiki salat yang dulu sering dilalaikan, seandainya bisa lebih banyak bersedekah, berzikir dan mendekat kepada Allah. Namun kenyataannya, waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Pintu taubat yang selama hidup terbuka luas, kini perlahan tertutup. Inilah penyesalan yang paling berat, karena seseorang sadar bahwa kesempatan beramal telah berakhir, sementara balasan amal akan segera dimulai. Pada saat itu dunia yang dulu begitu dicintai, tidak lagi memberikan manfaat sedikit pun. Harta yang dikumpulkan bertahan-tahan tidak mampu menambah umur, walau satu detik. Jabatan yang dibanggakan tidak mampu melindungi dari sakaratul maut. Bahkan, orang-orang tercinta yang berada di sekelilingnya hanya bisa menyaksikan, tanpa mampu menahan takdir yang telah ditetapkan. Penyesalan juga sering muncul karena dosa yang dulu dianggap sepele, perkataan yang menyakiti orang lain, waktu yang dihabiskan dalam kelalaian, pandangan yang tidak dijaga, dan kewajiban yang sering ditinggalkan. Semuanya terasa sangat berat di detik terakhir. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa
kini terasa seperti beban besar di hati. Lebih menyayat lagi, ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya lebih banyak diisi dengan urusan dunia dibandingkan bekal akhirat. Waktu berjam-jam dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, tetapi merasa berat untuk salat tepat waktu. Mudah tertawa dalam urusan dunia, namun jarang menangis karena mengingat dosa. Di detik-detik terakhir, kesadaran ini menjadi pukulan batin yang sangat dalam. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada fase ini, jiwa benar-benar merasakan perpisahan dengan dunia. Ia tahu bahwa semua yang dicintainya akan ditinggalkan. Rumah, keluarga, harta dan seluruh kenangan dunia tidak akan ikut bersamanya ke alam kubur. Yang setia menemani hanyalah amal perbuatan. Disinilah muncul keinginan yang sangat kuat untuk kembali ke dunia, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memperbaiki amal. Namun, permintaan itu tidak lagi dikabulkan, karena kehidupan dunia hanyalah satu kali kesempatan. Detik terakhir menjadi saksi bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang sering disia-siakan. Akhirnya, penyesalan di detik terakhir menjadi pelajaran paling nyata bagi setiap manusia, bahwa hidup yang singkat ini seharusnya diisi dengan amal terbaik, bukan dengan kelalaian. Karena ketika ajal sudah di depan mata, yang paling diharapkan bukanlah panjangnya umur, melainkan banyaknya amal yang bisa menjadi cahaya dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Setelah memahami bagaimana detik-detik ajal mendekat, bagaimana malaikat maut datang, dan bagaimana penyesalan muncul di akhir kehidupan, kini pertanyaan terbesarnya adalah, sudahkah kita benar-benar siap menghadapinya? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, karena kematian bukan soal jika, melainkan soal kapan. Seringkali kita merasa masih memiliki banyak waktu. Kita berkata dalam hati, nanti saja berubahnya, nanti saja taubatnya, nanti kalau sudah tua. Padahal tidak ada satupun manusia yang memegang jadwal kematiannya sendiri. Banyak yang pergi di usia muda, dalam keadaan sehat, bahkan di saat sedang merencanakan masa depan. Kematian tidak menunggu kesiapan kita, tetapi kesiapan kitalah yang harus mengejar kematian. Kesiapan itu bukan berarti kita harus sempurna tanpa dosa. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun yang terpenting adalah arah hidup kita. Apakah kita sedang berjalan mendekat kepada Allah, atau justru semakin menjauh? Apakah hari ini lebih baik dari kemarin, atau justru semakin lalai? Tanda kesiapan menghadapi kematian terlihat dari kebiasaan sehari-hari. Lisan yang terbiasa berzikir akan lebih mudah mengucapkan kalimat tauhid di detik terakhir. Hati yang terbiasa tunduk dalam syalat akan lebih mudah tenang saat sakaratul maut datang. Jiwa yang sering bertaubat akan lebih ringan ketika harus mempertanggungjawabkan amal. Sebaliknya, jika hidup dipenuhi kelalaian, maka detik terakhir bisa menjadi sangat berat. Karena apa yang sering kita lakukan, itulah yang paling kuat melekat dalam hati. Jika waktu lebih banyak dihabiskan untuk dunia, maka dunia pula yang memenuhi pikiran di akhir hayat. Jika lisan jarang menyebut nama Allah, maka mengucapkannya di detik terakhir bisa terasa sulit. Kesiapan juga berarti memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, meminta maaf sebelum terlambat, menyelesaikan amanah sebelum ajal tiba, mengembalikan hak orang lain sebelum semuanya ditagih di akhirat. Karena kematian bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap manusia. Selain itu, kesiapan menghadapi malaikat maut berarti menyadari bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, dan segala pencapaian dunia tidak akan ikut ke dalam kubur. Yang menemani hanyalah amal saleh dan doa yang tulus. Maka orang yang siap adalah orang yang menjadikan dunia sebagai ladang, bukan tujuan akhir. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita. Apa yang ingin kita perbaiki? Siapa yang ingin kita mintai maaf? Ibadah apa yang ingin kita sempurnakan? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak menunggu sampai sakit atau tua. Justru selama masih sehat dan memiliki waktu, itulah saat terbaik untuk mempersiapkan diri. Kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal perjalanan panjang menuju kehidupan yang kekal. Jika kita mempersiapkannya dengan iman dan amal, maka kedatangannya bukanlah kehancuran, melainkan perpindahan menuju rahmat Allah. Namun jika kita lalai, maka ia bisa menjadi awal dari penyesalan yang tak berujung. Maka sebelum detik itu benar-benar tiba, sebelum malaikat maut datang tanpa pemberitahuan, mari bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Jika malam ini adalah malam terakhir,
Sudahkah kita siap? Jika jawabannya belum, maka masih ada waktu untuk berubah. Selama napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Dan selama hidup masih berjalan, kesempatan untuk memperbaiki diri belum tertutup. Saudaraku, kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti secara berlebihan, tetapi sesuatu yang harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ia pasti datang, cepat atau lambat, dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun yang mampu menolaknya. Yang bisa kita lakukan hari ini hanyalah memastikan bahwa setiap langkah hidup kita bernilai di sisi Allah. Jangan tunggu usia senja untuk berubah. Jangan tunggu sakit parah untuk mulai rajin beribadah. Karena seringkali kematian datang justru saat kita merasa hidup masih panjang. Selama nafas masih ada, itu berarti Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki salat, memperbanyak istighfar, memperbaiki akhlak, dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Mulailah dari hal kecil. 1 syalat yang lebih khusyuk, 1 dizikir yang lebih tulus, 1 taubat yang benar-benar lahir dari hati. Karena bisa jadi, amal kecil yang kita remehkan hari ini justru menjadi cahaya terang saat kita berada dalam kegelapan alam kubur. Semoga ketika malaikat maut benar-benar datang, kita tidak dalam keadaan lalai, tetapi dalam keadaan hati yang tenang, lisan yang berzikir, dan iman yang kuat. Jika video ini mengingatkan hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin saja, satu pengingat hari ini menjadi sebab keselamatan di akhir nanti.